Firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, "Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita." Dalam ayat ini ada beberapa pernyataan yang sangat menarik artinya. 1. Rasul, yang berarti duta atau dia yang diutus. 2. Paulus, yang berarti terkecil atau yang terendah. 3. Oleh kehendak Allah, yang berarti identitas Paulus sepenuhnya atas kehendak Tuhan, bukan dari dirinya sendiri. 4. Menjadi Rasul Kristus Yesus, memiliki beberapa arti. 1. Dia berasal dari Tuhan. 2. Dia diutus oleh Tuhan. 3. Dia menerima otoritas untuk menafsirkan kebenaran. 4. Dia tidak menyombongkan pelayanannya, tetapi setia untuk memenuhi misi yang dipercayakan oleh Tuhan. 5. Dan Sostenes saudara kita, yang berarti Paulus dan Sostenes membubuhkan nama mereka pada surat ini, tetapi sebenarnya surat itu hanya ditulis oleh Paulus. Ini menunjukkan bahwa Sostenes adalah seorang saudara yang akrab dengan gereja di Korintus. Sostenes mungkin adalah pemimpin rumah ibadat. Apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Tentu banyak sekali, tetapi saya hanya memberikan beberapa hal yang telah saya pelajari, dan saya berdoa supaya menjadi berkat kepada saudara. 1. Penulis mengubah namanya menjadi Paulus setelah dia diselamatkan, dan bersedia menjadi yang terkecil atau yang terendah. Kita tidak boleh meninggikan diri, tetapi kita harus melayani orang lain dengan rendah hati. 2. Status kita menjadi pelayan Tuhan bukan karena bakat atau pengetahuan Alkitab semata-mata, tetapi kita dipanggil dan diutus oleh Tuhan. Setiap kita harus memiliki pengalaman panggilan ilahi untuk melayani Tuhan. 3. Jika kita tidak mengetahui kehendak Tuhan, kita tidak layak menjadi pelayan Tuhan. 4. Setiap kita yang melayani Tuhan harus mengesampingkan pikiran kita sendiri, dan kita harus memilih pikiran Tuhan. Oleh karena itu, kita harus melayani untuk menyenangkan Tuhan tanpa terpengaruh oleh perasaan kita sendiri atau orang lain. 5. Setiap kita yang diutus harus menaati perintah Tuhan yang mengutus kita. Pengajaran yang kita sampaikan tidak berasal dari diri kita sendiri, tetapi kita menyampaikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk diberitakan. 6. Sebagai pelayan Tuhan, kita jangan menyombongkan gelar pendidikan, pengalaman, atau jabatan saat melayani, tetapi kita seharusnya benar-benar bergantung kepada Tuhan dan berbicara bagi pihak Tuhan atau seturut dengan kehendak Tuhan. 7. Sebagai pelayan Tuhan kita harus yakin bahwa Allah pasti menyertai kita dan membantu kita untuk memenuhi semua kegiatan pelayanan yang dipercayakan, dan sikap kita hanya bagi kemuliaan Tuhan. 8. Sebagai pelayan Tuhan kita harus tinggal di dalam Dia, dan firman Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dan kita mengajarkan firman Tuhan bagi kemuliaan-Nya. 9. Meskipun Sostenes tidak terlalu terkenal dalam Alkitab, tetapi Paulus tetap menghormatinya dan membubuhkan namanya dalam kitab tulisannya. Oleh karena itu, sebagai pelayan Tuhan, pertama-tama kita harus menghormati orang lain dan gereja Tuhan. Orang yang sombong dan meremehkan orang lain tidak dapat menjadi pelayan Tuhan yang baik. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati kita semua melalui renungan firman Tuhan ini. Amin.